Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok Piper Battle asal sekolah SMA Negeri 1 Soe. Saya atas nama Alwan Antoni Reni Sombai. Saya Priscilla Ewinike Deborah Wangsir. Saya Talita Salsabila. Di sini kami akan membahas tentang 3 tanaman obat yang sering tumbuh di lingkungan sekitar masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di antaranya ada Sufmuti, daun sirih, dan binahong. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan salah satu atau bahkan semua tanaman yang akan kami bahas dalam video ini. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu bahwa tanaman yang sering tumbuh di sekitar kita ini memiliki manfaat sebagai obat alami atau tradisional loh? Penasaran gak sih? Mari kita lanjutkan ke videonya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, termasuk tanaman obat tradisional. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, masyarakat telah lama memanfaatkan berbagai jenis tanaman sebagai obat alami yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui video ini, kami akan mengeksplorasi 3 tanaman obat yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu ada binahong, sufmuti, dan daun sirih, serta mengkaji manfaatnya dari sudut pandang biologi dan kearifan lokal. Tanaman obat adalah tumbuhan yang mengandung senyawa aktif yang dapat digunakan untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Dalam ilmu biologi, tanaman dikaji melalui taksonomi untuk mengetahui klasifikasinya, serta fitokimia untuk memahami kandungan zat aktif di dalamnya. Di sisi lain, masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional atau kearifan lokal dalam memanfaatkan tanaman tersebut secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal agar potensi tanaman obat dapat dipahami dan dilestarikan dengan baik. Baik teman-teman, tanaman pertama yang akan kita pelajari ialah tanaman binahong. Tanaman ini memiliki nama ilmiah yaitu Andredera cordifolia. Tanaman ini juga memiliki ciri khas berupa daun berbentuk hati dengan tekstur lembut dan batang yang merambat. Secara biologi, binahong mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan saponin yang berperan sebagai antioksidan dan membantu proses penyembuhan luka. Dalam kehidupan masyarakat, binahong sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya daun binahong direbus untuk diminum airnya atau ditempelkan langsung pada luka. Baik, kami akan mewawancarai salah satu pelajar SMA yang pernah menggunakan tanaman binahong sebagai media pengobatan. Dengan Kak siapa yang kami wawancarai? Baik, dengan Kak Joshua Christian Gabriel Kaat. Oke, apakah Kak Joshua sering menggunakan tanaman binahong sebagai media pengobatan? Ya, saya sering menggunakan tanaman binahong sebagai media pengobatan. Apakah Kak Joshua tahu tanaman binahong dapat dijadikan sebagai media pengobatan? Ya, saya tahu karena saya sering menggunakan tanaman binahong sebagai media pengobatan seperti luka-luka gores yang terjadi di tangan maupun di kaki. Apa saja manfaat tanaman binahong yang Kak Joshua tahu? Ya, yang saya tahu mungkin cuman sebagai media pengobatan. Baik, sudah berapa lama Kak Joshua menggunakan tanaman binahong sebagai media pengobatan? Berapa lama? Mungkin dari kecil karena sebagai obat turun-temurun dari orang tua. Jadi saya diajarkan untuk menggunakan tanaman binahong mungkin ketika terjadi luka-luka di tangan maupun di kaki karena saya sering mungkin terjatuh atau melakukan kesalahan, jadi terdapat luka-luka gores pada tangan maupun kaki. Dari kecil, apakah menurut Kak Joshua lebih baik menggunakan obat dari bahan kimia atau menggunakan tanaman binahong untuk menjadikan media pengobatan? Yang lebih bagus mungkin dari tanaman karena mempunyai khasiat alami yang dapat mengobati luka mungkin dengan cepat, karena kalau obat-obat kimia mungkin sudah dicampurkan dengan bahan-bahan kimia. Baik, terima kasih partisipasinya Kak Joshua. Tuhan memberkati. Melengkapi apotek hidup tersebut, binahong atau Andredera cordifolia seringkali terlihat merambat cantik di pagar-pagar rumah warga, seolah siap sedia setiap kali dibutuhkan.
Daunnya yang tebal menyerupai hati dipercaya menyimpan kekuatan untuk memulihkan raga yang lelah dan mempercepat penyembuhan luka dalam setelah operasi atau persalinan. Keberadaan binahong di pekarangan rumah warga menegaskan bahwa bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, kesehatan adalah tanggung jawab yang harus dijaga sedekat mungkin dari jangkauan tangan. Binahong adalah rahasia kekuatan fisik masyarakat setempat, sebuah ramuan pemulih luka dan penawar nyeri yang menjaga raga tetap tangguh menghadapi tantangan alam. Tanaman berikutnya adalah suhmuti, salah satu tanaman lokal khas Timur Tengah Selatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanaman ini memiliki ciri khas yang dapat dikenali dari bentuk daun dan habitatnya yang tumbuh di lingkungan sekitar masyarakat. Walaupun belum banyak dikaji secara ilmiah, suhmuti dipercaya mengandung zat alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Dalam kearifan lokal, tanaman ini sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai keluhan seperti luka terbuka. Biasanya, bagian tanaman ini diolah dengan cara direbus atau ditumbuk sebelum digunakan. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari budaya setempat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga lokal yang sering menggunakan tanaman suhmuti sebagai media pengobatan. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Alfred Lakapu. Siap, baik Bapak. Di sini, apakah Pak sering menggunakan tanaman suhmuti sebagai media pengobatan? Ya, baik. Jadi tanaman suhmuti ini termasuk salah satu tanaman yang tumbuh secara bebas, secara liar, dan gampang tumbuh di alam atau di mana saja, termasuk juga di halaman rumah kita, dan gampang ditemukan. Ya Pak. Sehingga ketika kita mengalami luka akibat dari benturan benda tajam atau dari benda-benda lain, maka tanaman suhmuti ini kita menggunakan sebagai tindakan pertama untuk mengobati luka yang dialami dari suatu benturan, ya, baik itu dari benturan dari batu, kayu, atau mungkin karena kita mengalami kecelakaan lain-lain. Ya. Baik Pak Alfred, pertanyaan kedua, sudah berapa lama Pak Alfred menggunakan tanaman suhmuti sebagai media pengobatan? Iya, kalau sejak tanaman ini muncul, ya, karena kalau kita mau lihat munculnya tanaman suhmuti di sekitar kita ini kurang lebih tahun 1990-an. Sejak tahun itu tanaman ini kita mulai menggunakan untuk mengobati atau dia sebagai media untuk mengobati luka, ya, kira begitu. Baik, sekian wawancara tentang tanaman suhmuti yang digunakan sebagai media pengobatan. Beranjak ke area ladang dan hutan yang menjadi medan kerja utama warga, tumbuhlah suhmuti, Stromalena odorata. Tanaman yang mungkin dianggap gulma di tempat lain ini, di mata masyarakat TTS adalah penyelamat di garis depan. Ketika para petani mengalami kecelakaan kerja atau luka terbuka saat mengolah lahan, suhmuti adalah jawaban instan yang disediakan alam. Hanya dengan ramasan sederhana hingga sari hijaunya keluar, pendarahan hebat dapat segera terhenti dan infeksi dapat dicegah. Keberadaan suhmuti menjadi bukti nyata kemandirian kesehatan masyarakat yang tetap terjaga di tengah keterbatasan akses fasilitas medis modern.
Baik teman-teman, yang ketiga saya akan membahas tentang daun sirih. Daun sirih memiliki nama ilmiah Piper betel. Daun yang memiliki ciri khas unik berupa daun yang berbentuk oval dan aroma yang kuat. Secara ilmiah, daun sirih mengandung minyak anti sirih yang bersifat antiseptik sehingga efektif untuk membunuh bakteri dan menjaga kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, daun sirih sering digunakan sebagai obat tradisional untuk menjaga kebersihan mulut, mengobati luka, bahkan sebagai antiseptik alami. Biasanya daun sirih direbus untuk diminum airnya atau digunakan secara langsung pada bagian yang membutuhkan. Baik teman-teman, selanjutnya kami akan mewawancarai tentang daun sirih. Baik, dengan siapa kami berbicara? Dengan Pak Yadi. Oke, baik. Kami berbicara dengan Pak Yadi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang daun sirih sebagai media pengobatan. Apakah Pak Yadi pernah menggunakan daun sirih sebagai media pengobatan? Iya, saya pernah menggunakan daun sirih sebagai pengobatan. Di saat seperti apa saja Pak Yadi menggunakan daun sirih sebagai media pengobatan? Oh, pada saat batuk untuk dikonsumsi minum. Apakah menurut Pak Yadi daun sirih bisa benar-benar menjadi obat atau lebih mending obat modern? Kalau dari pribadi saya sendiri, khasiatnya memang kelihatan. Saya ketika mengonsumsi minumnya 2-3 kali sehari, itu ada perubahan. Jadi yang awalnya saya batuknya hilang. Oh iya, baik Pak. Sudah berapa lama Bapak menggunakan daun sirih sebagai media pengobatan? Sudah sejak kecil. Ya, dari orang tua. Baik, selain dari daun sirih sebagai media pengobatan, apa Bapak tahu daun sirih mempunyai manfaat lain? Untuk selain untuk kesehatan juga bisa untuk dikonsumsi. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekian untuk wawancara tentang daun sirih. Terima kasih. Dalam keseharian di Timur Tengah Selatan, daun sirih atau Piper betel menempati kasta tertinggi dalam tatanan sosial dan kesehatan. Ia adalah tanaman multifungsi yang hadir di setiap ruang tamu dalam wadah Okomama. Secara medis, masyarakat memanfaatkannya sebagai antiseptik alami yang ampuh, baik itu untuk membersihkan luka, mengobati masalah pencernaan, hingga menjadi penjaga kesehatan gigi dan mulut yang membuat para tetua tetap tangguh meski usia telah senja. Sirih menjadi simbol bahwa di tanah ini pengorbanan dimulai dari penghormatan dan keramah tamahan. Sirih adalah bukti bahwa bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, kesehatan dimulai dari rasa hormat terhadap tanaman yang tumbuh di pelataran sendiri. Baik teman-teman, di sini kami akan melakukan percobaan dengan daun sirih untuk membuktikan khasiat yang ada di dalamnya. Kita membutuhkan beberapa helai daun sirih dan roti tawar sebagai medianya. Langkah awal dalam memulai percobaan ini yaitu merebus daun sirih hingga mendidih, kemudian dinginkan air rebusan. Setelah dingin, kami mengaplikasikan air rebusan daun sirih dan air biasa pada media roti yang telah siap. Wah, ternyata setelah 1-2 hari, roti yang diaplikasikan air daun sirih tidak berjamur, sedangkan yang menggunakan air biasa malah sebaliknya loh. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman binahong, suhmuti, dan daun sirih memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Selain memiliki kandungan zat aktif yang dapat dijelaskan secara ilmiah, tanaman-tanaman ini juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Selatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melestarikan dan memanfaatkan tanaman obat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus sumber kesehatan alami. Baik teman-teman, sampai di sini video pembelajaran kami. Kami berharap video ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Jikalau ada kesalahan kata dan pengucapan yang kurang atau lebih,
kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman.